Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur Mama Jitna. Kali ini di tahun 2021 kita ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga di tahun ini kita lebih sejahtera, sehat, dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di musim durian tahun ini banyak stok durian ya, sobat dapur Mama Jitna. Banyak alternatif pilihan makanan yang bisa kita buat dengan berbahan dasar durian, seperti tempoyak ataupun dodol dari durian. Nah, kali ini dapur Mama Jitna akan membuat kue basah yang berbahan dasar durian, yaitu serabi pandan dengan disiram kuah kinca durian. Oke, untuk tutorial pembuatannya, cek di dapur Mama Jitna. Dan bahan-bahannya akan kita gunakan untuk membuat serabi pandannya adalah di sini kita ada 250 gram tepung terigu protein sedang, 75 gram tepung beras. Perbandingannya dengan tepung terigu protein sedang adalah 1:3. Di sini kita ada 470 ml santan. Ini diambil dari 1 butir kelapa yang kita jadikan menjadi 1000 ml. 520 atau 530 ml-nya nanti untuk kinca, dan di sini ada 470 ml. Kita di sini menggunakan perisa pandan yang rasanya tidak kalah dengan jus pandan asli. Kita di sini ada baking powder sebanyak setengah sendok teh, permipan atau ragi sekitar 1 sendok teh makan, 1,5 sendok makan gula untuk menemani permipannya, 1 butir telur, garam, dan margarin. Dan untuk kinca durennya kita di sini ada 530 ml santan. Tadi penjelasannya di awal ya, dari 1000 ml santan kita bagi 2 untuk kinca dan untuk serabinya. Di sini ada daging duren sebanyak 200 gram, 1,5 sendok makan gula. Ini untuk melengkapi dan menambah rasa manis pada gula merah. Gula merahnya sebanyak 150 gram, 2 lembar daun pandan, garam. Dan di sini kita tidak menggunakan pengental dari tepung. Pengentalnya hanya diambil dari 1 butir kuning telur dan dari daging durian itu sendiri. Pertama-tama kita masukkan semua bahan keringnya terlebih dahulu. Tepung terigu, tepung beras, 2 sekawan ragi dan gula. Ini kita aduk rata biar gula dan raginya tercampur rata ke dalam tepung. Kemudian kita tambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh, setengah sendok teh baking powder. Kita aduk lagi. Masukkan bahan cairnya, 1 butir telur, aduk sedikit. Santan perlahan-lahan kita masukkan. Oke, tips untuk membuat kue basah itu kita harus menambahkan 1 sendok teh garam agar rasanya lebih gurih dan legit. Dan juga apabila dalam kue basah itu ada santan, pastinya kita harus menambahkan sedikit margarin dengan garam. Dikarenakan lagi tidak boleh ketemu dengan garam, maka garamnya nanti kita tambahkan setelah kita mengistirahatkan adonan ini.
aduk adonan, jangan sampai ada tepung yang menggerindil. Makanya kita menggunakan hand whisk agar adonannya menjadi halus. Setelah tercampur rata, kita tambahkan perisa pandan. Perisa yang kita gunakan di sini sudah sangat mewakili antara daun pandan dan daun suji. Setelah adonan dipastikan benar-benar tidak ada yang menggerindil, adonan ini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 30-45 menit. Oke, adonan kita istirahatkan dengan menutupnya dengan kain sekitar 30-45 menit. Sambil mengistirahatkan adonan, kita akan larutkan margarin agar pada saat adonan setelah diistirahatkan nanti kita langsung memasukkan margarin dan garamnya. Dan margarin pun sudah dingin. Setelah seperti ini, maka adonan margarin akan kita dinginkan. Selanjutnya kita akan masak gula merah. Tambahkan 1 lembar daun suji atau daun pandan dan sedikit gula putih dengan sedikit air. Airnya dikira-kira aja. Ini hanya berfungsi untuk melarutkan gulanya saja. Setelah gula larut seperti ini dan airnya mendidih, kita matikan kompor dan gulanya kita saring. Kita saring terlebih dahulu agar gumpalan-gumpalan yang ada di dalam gula tidak larut ke dalam air gulanya. Selanjutnya, kita masak air gula yang sudah disaring tadi kembali. Masukkan kembali ke dalam tangki. Santan, tentunya garam dan daun pandan. Dengan api kecil saja kita aduk terus. Dan jika airnya sudah mulai panas, kita akan membuat tempering terhadap telur. Tempering artinya mencampur sedikit cairan ke dalam kuning telur. Sambil kita aduk-aduk terus supaya nantinya santannya jangan menggerindil, kita masukkan ke dalam kuning telur juga sedikit untuk membuat tempering telur tadi. Kita masukkan lagi. Ini bertujuan agar
telurnya tidak jadi scramble egg. Tambahkan lagi. Dan kita masukkan ke dalam cairan yang banyak. Di sini harus kita aduk terus. Setelah adonan mulai mendidih, kita tambahkan daging duriannya. Wow. Setelah daging durian masuk, kita aduk terus sampai mendidih. Setelah 40 menit kita istirahatkan, adonan kita buka, kita masukkan margarin cairnya dengan garam. Dan adonan sudah siap kita panggang. Terserah di sini sahabat dapur Mama Jitna mau menggunakan cetakan, teflon, dan apapun yang bisa berbentuk bulat. Di sini dapur Mama Jitna hanya menggunakan cetakan begini dengan menggunakan ukuran bulatan pada wajannya. Dan pastikan teflonnya sudah kita beri alas margarin. Sebenarnya tidak juga tidak apa-apa, tapi ini untuk mengamankan adonan kita saja. Panaskan teflon dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah wajan teflonnya panas, dengan menggunakan api cenderung kecil, kita masukkan sebanyak 1 centong sayur adonannya untuk membuat surabi pandannya. Kita masak seperti ini dan kita tutup. Fungsi menutup teflonnya adalah agar pori-porinya keluar seperti ini. Alhamdulillah, serabi dengan disiram kinca duriannya sudah jadi. Rasanya yang sangat lezat sekali, aroma duriannya yang sangat kuat membuat kue ini tidak bertahan lama di atas piring kita karena terlalu cepat diserbu oleh peminatnya. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan memberikan komen di dapur Mama Jitna. Semoga dapur Mama Jitna bisa terus berkembang dan berbagi resep yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalam.